Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan pada minggu ini yang berlaku dari tanggal 6 Maret sampai di 10 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Tapi di sini saya mau minta maaf dulu ya, karena selama beberapa minggu kemarin itu belum ada sempat buat analisa fundamental mingguan, yang dimana kemarin saya sendiri sempat sibuk mengurus soal perizinan yang akan dikeluarkan oleh Bapepti. Jadi Bapepti sekarang kan sedang gencarnya dalam hal melegalkan suatu aktivitas trading, terutama di trading forex ya kan. Jadi dari Amandana sendiri sedang berusaha untuk menyelesaikan perizinan terkait penasehat berjangka yang dikeluarkan oleh Bapepti. Jadi kemarin itu saya sempat mengurus izinnya ke Jakarta juga, jadi belum sempat bikin analisa fundamental mingguan minggu lalu. Tapi sekarang karena sedang menunggu hasil dari Bapepti, jadi saat ini bisa untuk membuat lagi analisa fundamental mingguan di setiap minggunya nanti ya. Oke, sebelum saya mulai ke dalam apa yang terjadi di minggu ini, saya akan start dulu dari apa yang terjadi di minggu lalu kemarin. Jadi di minggu lalu kemarin itu kita punya berita yang ya bisa dibilang tidak begitu menarik, ya. Tidak begitu menarik tapi mampu menggerakkan beberapa market. Contohnya itu dari hari Senin kemarin 27 Februari itu kita ada berita mengenai durable goods dan core durable goods order di Amerika. Itu ternyata hasilnya adalah mix, yang dimana durable goods order ini dropnya sangat signifikan turun dari yang sebelumnya 5,1 menjadi minus 4,5%. Itu sangat besar sekali dropnya. Untuk dari segi pending home sales di sini lumayan tinggi, tapi jeleknya adalah ini masih pending ya, kecuali data kalender ekonominya adalah new home sales, itu baru bisa dikatakan bagus. Tapi karena ini masih pending, jadi ya selama masih pending itu angkanya bagus tapi tidak begitu signifikan untuk membuat USD bergerak naik. Lalu di hari Selasa kita ada berita mengenai Aussie yang dimana retail salesnya naik dari minus 0,39 menjadi 1,9, which is good. Lalu kita juga ada data berita dari Eropa, seperti yang sudah saya berikan juga pada saat analisa harian Euro USD. Itu kan kita ada berita mengenai data inflasi di Perancis, kemudian juga ada data inflasi di Spanyol, yang dimana itu kita lihat bahwa tingkat inflasi tahunannya itu sama-sama naik. Dari untuk yang dari segi Perancis itu inflasinya dari 6 menjadi 6,2, Spanyol dari 5,9 menjadi 6,1. Ya, sebenarnya itu jelek bagi perekonomian, tapi itu bagus untuk euro sendiri. Lalu di hari itu juga kita ada berita mengenai tingkat GDP di Kanada, yang dimana tingkat GDP Kanada saat ini adalah mulai minus ya. Mulai minus, dan kalau kita lihat juga dari kuarternya, di kuarter keempat itu dari sebelumnya 0,6% itu drop menjadi 0%. Jadi bisa dibilang tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan. Bisa dibilang itu stagnan seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari secara bulanan itu dari yang 0,1 menjadi minus 0,1. Berarti perekonomian di Kanada itu saya rasa mulai jelek karena tingkat GDP-nya mulai minus. Lalu untuk di hari Rabu minggu lalu kita ada data GDP di Australia, yang dimana tingkat GDP di Australia di sini ternyata turun ya, yang dimana itu juga dibarengi oleh tingkat inflasi di Australia juga turun. Dari yang sebelumnya 8,4 tingkat inflasinya turun menjadi 7,4%. Itu wow, turun 1% ya, lumayan seperti itu. Lalu untuk dari segi yang lain kita ada berita mengenai euro tentang Jerman unemployment change. Itu ternyata jumlah orang yang tidak bekerja itu ternyata ya meningkat dari yang sebelumnya minus 15.000 menjadi 2.000. Lalu ya data-data yang lain, manufacturing PMI dan sebagainya. Untuk dari segi Amerika, manufacturing PMI di sini keluar ternyata 47,7. Di bawah ekspektasi yaitu 48, tetapi lebih tinggi daripada data yang sebelumnya. Data sebelumnya kan 47,4. Dan ini menandakan bahwa adanya mulai peningkatan dari sektor manufaktur di Amerika, walaupun
peningkatannya di sini lambat ya. Karena kalau dilihat kan 47,4 ke 47,7 kan cuma naik 0,3. Jadi bisa dibilang manufacturing PMI-nya itu melambat kenaikannya, tidak langsung naik seperti itu ya. Terus di hari Kamis kemarin kita ada data inflasi di Eropa, yang dimana data inflasi di Eropa itu secara keseluruhan itu ternyata turun ya, secara turun sih ya. Kalau dilihat kan data sebelumnya itu adalah 8,6%. Di sini 8,6%, kemudian diperkirakan turun menjadi 8,2, ternyata yang keluar adalah 8,5. Berarti tingkat inflasi di Eropa itu turun cuma 0,1%. Tapi lucunya adalah seperti yang sudah saya katakan di analisa harian Euro USD, ternyata tingkat inflasi inti itu naik dari 5,3 menjadi 5,6. Wah, ini sangat berbahaya sebenarnya ya. Tapi itu sangat menguntungkan untuk mata uang euro, yang dimana menunjukkan sebenarnya euro itu bisa berbuat naik seperti itu. Tapi ya secara teknikal tuh nanti akan saya bahas di hari Senin lah ya. Di hari Senin kita akan bahas Euro USD seperti apa. Itu tadi, lalu diikuti juga di hari itu, di malam harinya kita ada initial jobless claim yang dimana ternyata turun lagi menjadi 190.000 ya. Lalu di hari Kamis kemarin kita ada data inflasi di Tokyo, yang dimana tingkat inflasi di Tokyo ini sebenarnya sudah turun 1%, dengan tingkat core CPI-nya juga sama-sama turun 1% ya. Walaupun dari segi Jepang kan belum ada kenaikan suku bunga nih, masih minus 0,1. Tapi dari segi Tokyo, ya dari segi tingkat inflasi yang dari Tokyo itu ternyata sudah mulai turun 1%, walaupun tidak ada kenaikan suku bunga. Itu berarti pemerintah dan warganya itu sangat luar biasa. Walaupun tidak ada kenaikan suku bunga, inflasinya bisa dibikin turun, itu sangat luar biasa sih sebenarnya. Lalu terakhir diikuti oleh data-data mengenai services dan services PMI ya, yang ada di Eropa dan juga di Inggris. Ini hasilnya mix ya. Dan hari Jumat kemarin kita ditutup dengan tingkat ISM services PMI yang ada di Amerika. Data yang keluar itu adalah 55,1, turun di bawah 55,2 ya. Dari data sebelumnya kan berarti 55,2 dan sekarang turun menjadi 0,1%, walaupun ini sebenarnya lebih tinggi daripada ekspektasi ya. 55,1 ini lebih tinggi daripada ekspektasi, tetapi ini di bawah data sebelumnya. Ini menunjukkan berarti data services PMI di Amerika itu saat ini mulai melemah sedikit. Itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di manufacturing PMI tadi ya kan. Manufacturing PMI tadi ada kenaikan sedikit tapi lambat, tapi untuk dari segi services PMI itu mengalami penurunan sedikit dan juga penurunannya lambat. Jadi pergerakan naik turunnya dari segi manufacturing dan services PMI itu sama-sama lambat. Manufacturing naiknya lambat dan services PMI itu turunnya lambat, sama-sama 0,1 ya. 0,1 itu ya lambat lah bisa dibilang ya. Terus kalau di minggu ini bagaimana? Well, minggu ini ingat seperti pada saat saya bilang di XAUUSD atau di Euro USD ya, itu saya bilang bahwa minggu ini di tanggal 10 kita ada NFP. Kenapa di tanggal 10 NFP-nya? Yaitu ya secara singkatnya adalah karena di hari Februari kemarin itu kan tutup di hari Selasa. Jadi tidak punya sempat waktu untuk membuat tidak sempat waktu untuk membuat data untuk bisa membuat NFP di hari Jumat. Jadi seperti itu, kecuali kita hari Februarinya itu ditutup di hari Minggu atau hari Senin, hari Jumatnya itu mungkin baru bisa ada NFP seperti itu. Tapi karena di hari Selasa ya kita minggu lalu kita tidak ada NFP seperti itu. Dan untuk di hari, lebih tepatnya di minggu ini, kita data yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini kita akan start dari hari Senin. Ini akan saya bacakan di Forex Factory, yang dimana ini datanya yang sangat berpengaruh ke market ya. Yang dimana ini yang warnanya merah dan juga warnanya orange. Dari hari Senin kita ada data inflasi di Swiss ya. Kalau dari segi tahunan dari hari Senin ya,
tingkat inflasi di Swiss itu secara tahunan itu kita lihat bahwa akan ada penurunan dari 3,3 menjadi 3,1. Kalau kita lihat data suku bunga di Swiss saat ini adalah masih 1% sih sebenarnya, tapi bisa turun. Walaupun cuma 1%, tapi tingkat inflasinya ini nggak lebih dari 5%. Ini sangat hebat sih sebenarnya, karena ya kita tahu negara Swiss kan negara yang tidak terlalu besar ya kan. Yang dimana kita tahu bahwa Swiss itu bukan sektor untuk manufaktur, services dan sebagainya. Dia lebih kepada pariwisata, seperti pariwisata alam seperti itu ya. Karena kita tahu negara Swiss kan punya alam yang sangat indah. Jadi di Swiss itu diperkirakan tingkat inflasinya turun dari 3,3 menjadi 3,1 itu di hari Senin ya. Dan juga ada IV PMI yang ada di Kanada. IV PMI di Kanada itu diperkirakan dari 60,1 turun menjadi 55,9. Ini masih bagus sih sebenarnya ya. Angkanya masih tinggi, jadi ya di sini masih bagus lah seperti itu. Lalu di hari Selasa kita ada data mengenai di tingkat suku bunga di Australia. Yang dimana tingkat suku bunga Australia di sini diperkirakan akan naik sebanyak 25 basis poin lagi. Yang dimana kalau kemarin kan kita lihat tingkat inflasinya turun menjadi 7,4 ya kan. Sudah turun minus 1%. Dan sekarang kenaikan suku bunganya diperkirakan hanya naik sebanyak 25 basis poin dari yang sebelumnya 3,35 diperkirakan naik menjadi 3,60 ya. Dan juga di sini kita akan ada data mengenai Fed Chat Power Testifies ya, testimoni dari The Fed mengenai pernyataan dari Jerome Powell tentang ya pastinya tentang perekonomian, lalu juga tentang inflasi dan juga tentang pekerja. Pasti itu akan dibahas. Jadi otomatis di hari Selasa itu kita akan ada gejolak market akibat dari testimoni dari The Fed. Lebih tepatnya testimoni dari Jerome Powell ya. Testimoni dari Jerome Powell. Lalu di hari Rabu kita ada berita yang ya bisa dibilang lumayan penting bagi teman-teman ya. Bisa dibilang penting juga sih ya. Karena apa? Karena sekali lagi di hari Rabu kita ada ADP Non-Farm Employment Change ya. Dan juga ada suku bunga bank di Kanada yang ini ya, yang dimana sekarang suku bunga bank di Kanada ini diperkirakan tidak akan naik. Ya. Ini untuk pertama kali dan satu-satunya. Ini negara Kanada ini benar-benar bikin surprise banget ya. Jika teman-teman ingat kemarin pada saat bulan November atau Oktober itu saya lupa. Itu kan suku bunga bank di Kanada itu sempat dinaikkan menjadi dinaikkan sebanyak 100 basis poin. Itu merupakan satu-satunya bank sentral yang langsung menaikkan 100 basis poin suku bunga ya cuma Kanada. Dan sekarang beritanya adalah Kanada menjadi satu-satunya bank sentral yang saat ini tidak menaikkan suku bunganya selain Jepang ya. Selain Jepang tuh Jepang tuh masih minus, itu masih ya nggak usah dipikirin lah Jepang seperti itu. Jadi kalau dilihat Kanada di sini diperkirakan suku bunga banknya itu nggak akan naik dari 4,5% diperkirakan 4,5%. Well ini agak lucu sekaligus gimana gitu ya. Kanada nih, waduh bingung saya ini Kanada sebenarnya ya. Dan juga di Rabu malam itu kita juga akan ada lagi testimoni dari Jerome Powell. Dan juga ada pembukaan lapangan pekerjaan sebanyak apa di Amerika. Jadi di hari Rabu ini kita ada sebenarnya di pagi hari sampai sore hari itu kita ada bicara dari Presiden Lagarde, lalu ada Gubernur dari RBA, dan juga dari Chairman Jordan dari SNB. Ini sebenarnya sih bagi saya sih ini karena speak jadi tidak akan begitu berpengaruh kecuali data ini yang malam ini baru pasti akan berpengaruh. Lalu di hari Kamis kita nggak ada berita yang bisa dibilang tidak akan terlalu banyak ya. Tidak akan terlalu banyak di hari Kamis. Mungkin hari Kamis cuma ada data GDP di Jepang ya. Data GDP di Jepang di sini diperkirakan akan masih sama dari yang di kuarter ya, secara kuarter keempat itu dari 0,2 tetap menjadi 0,2. Itu sih. Lalu data inflasi di Cina
diperkirakan akan naik sedikit 2,2 ya. Udah situ aja di hari Kamis, sebenarnya tidak akan terlalu banyak. Jadi di hari Kamis juga seperti biasa ada tingkat pengangguran mingguan ya. Yaitu ya seperti biasa di hari Jumat, di hari Kamis. Jadi di hari Jumat kita akan ada data mengenai monetary policy yang akan dibicarakan oleh Jepang. Ya, Jepang di sini akan ada monetary policy-nya di hari Jumat. Tapi secara data di sini masih tentatif ya. Tapi biasanya itu adalah jam 11 pagi. 11 siang. Jam 11 WITA berarti atau enggak jam 10. Ya sekitaran itulah. Yang rasanya itu nggak mungkin di atas jam 12 kayaknya nggak mungkin. Tapi nggak tahu sih ya, karena tentatif saya hanya nebak aja. Nggak mungkin dia di atas jam 12. Ya kan, karena Jepang kan termasuk jam Asia, jadi nggak mungkin dia bilang press conference itu setelah makan siang, kayaknya enggak sih kayaknya. Tapi kembali lagi ke mereka sendiri ya. Selain dari Jepang, kita akan ada data GDP di Inggris, yang dimana GDP di Inggris ini diperkirakan akan naik, which is good sebenarnya, dari minus 0,5 menjadi 0,1%, which is good sebenarnya. Dan juga ini sebenarnya diikuti oleh data daripada manufacturing production dan juga monthly GDP yang ada di Inggris ya. Lalu seperti biasa di malam hari kita akan ada mengenai data NFP yang juga akan dibarengi oleh tingkat pengangguran yang ada di Kanada. Well, di sini ini ada hal yang lucu ya. Jadi saya akan bahas dulu dari segi NFP ya. NFP saat ini yang perlu dilihat juga seperti yang lainnya. Yang pertama adalah tingkat pendapatan rata-rata per jam secara tahunan dan juga secara bulanan. Secara tahunan ini diperkirakan naik dari 4,4 menjadi 4,7, which is good sebenarnya bagi USD. Tapi untuk dari segi monthly secara bulanan itu tetap konstan dari 0,3 menjadi 0,3. Untuk NFP-nya sendiri, nah di sini saya kasih tahu lucunya ya. Lucunya kenapa? Lucunya adalah kemarin NFP di bulan Februari itu sangatlah besar sekali, 517.000 jumlah orang yang bekerja. Ya, itu sangat luar biasa besar. Jadi mau tidak mau NFP nanti jika hasilnya ingin positif banget, dalam artian itu yang bisa membuat USD sangat bergerak naik, itu harus bisa melewati 517.000, bukan hanya melewati 200.000 ya. Bukan hanya melewati 200.000, dia harus bisa melewati 517.000 untuk bisa membuat kenaikan USD yang sangat luar biasa besar ke atas. Tapi ini saya prediksi aja, saya cuma kasih tahu aja, jika data yang keluar di hari Jumat nanti di bawah 517.000 tetapi masih di atas 200.000, itu kan berarti kan masih bagus. Misalnya angka yang keluar adalah 300.000 atau enggak 250.000, sekitaran itulah. Maka dipastikan USD akan sekiranya awalnya naik kemudian akan turun seperti itu. Tapi jika yang keluar adalah di atas 517.000, misalnya 550.000 atau mungkin bahkan 600.000 orang yang bekerja, otomatis USD akan meledak ke atas segila-gilanya, seluar biasanya itu. Tetapi dan lagi satu, jika data yang keluar adalah bisa di bawah 200.000, di bawah ekspektasi ya. Misalnya nanti pada saat NFP di hari Jumat itu data yang keluar adalah hanya sebanyak 190.000, maka USD akan otomatis drop secara signifikan, gak pakai rem ya. Dia akan otomatis drop ke bawah secara gila-gilaan juga. Itu secara NFP. Dan perlu diketahui juga, kita juga perlu melihat adanya data mengenai tingkat pengangguran. Saat ini adalah tingkat penganggurannya adalah 3,4%, yang dimana tingkat pengangguran ini merupakan tingkat pengangguran terendah selama berapa ya, 20 tahun kayaknya atau berapa, itu saya lupa pokoknya. 3,4% ini sangat rendah ya bagi USD, bagi Amerika itu 3,4% sangat rendah. Jadi otomatis jika yang keluar itu 3,5%, 3,5% atau 3,6%, maka otomatis USD akan drop. Tapi jika hasilnya di bawah 3,4, misalnya 3,3 atau 3,2, maka otomatis USD akan terbang.
Tapi sekali lagi, NFP harus menjadi patokan ya. Jika NFP-nya bagus tetapi tingkat penganggurannya jelek, maka pergerakan indeks dolar akan sideways, bergerak di situ-situ aja. Jadi otomatis kita perlu data yang pasti antara NFP dan tingkat pengangguran ini harus satu arah. Entah dia bagus semua atau jelek semua atau tengah-tengah, seperti itu ya. Jangan sampai ada yang satu bagus satu jelek, itu sebaiknya tidak. Jika data yang keluar nanti di hari Jumat itu adalah satu bagus satu jelek, maka kemungkinan yang sangat diperhatikan adalah NFP-nya. Menurut saya sih seperti itu ya. Yang lebih dilihat mungkin NFP-nya, mungkin, tapi kita tidak tahu bagaimana reaksi market pada saat NFP nanti ya. Karena saya worry-nya di sini adalah NFP sekali lagi harus bisa di atas 500.000 untuk membuat kenaikan sangat luar biasa, dan juga harus di bawah 3,4% untuk membuat kenaikan ke atas, seperti itu. Lalu di hari Jumat kita akan ditutup mengenai tingkat pengangguran di Kanada, yang dimana sebelumnya itu 150.000. Ini sama sih kayak NFP ya, 150.000 di Kanada, tapi ternyata yang diekspektasikan di forecast adalah sebanyak 10.000. Itu sangat jauh sekali sih sebenarnya ya. Lalu tingkat penganggurannya di sini dari sebelumnya 5% diperkirakan naik jadi 5,1%. Ya itu, ini Kanada hampir sama kayak USD nih. Hampir Kanada sama kayak USD ya. Tingkat jumlah orang yang bekerja yang sebelumnya itu adalah datanya sama-sama besar, tetapi pada saat forecast ini adalah lumayan turunnya lumayan signifikan ya, dari 500.000 ke 200.000, yang di sini dari 150.000 ke 10.000 ya. Ya kita lihat aja lah nanti bagaimana di hari Jumat ya. Jadi seperti itu di hari Jumat ya, harap berhati-hati banget. Dan ini akan saya bahas sedikit secara teknikal dikit aja ya, sebagai penutup di analisa fundamental ini, secara analisa daripada DXY ya. DXY saat ini itu berada di level yang sangat krusial, yaitu ada di level harga 105. Kenapa? Ini merupakan area resisten yang sangat luar biasa. Teman-teman bisa lihat, ini menjadi resisten, lalu menjadi support. Ketika support di sini harga kemudian terbang. Ketika support ini di break, harga kemudian turun. Ya, support di break, retest, false break, kemudian turun, dan sekarang harga sedang bermain-main di area ini. Jadi harap berhati-hati. Ya, tren saat ini di USD itu masih bearish, tapi secara weekly sih sebenarnya masih overall tone-nya masih bullish, tapi kita belum tahu nanti bagaimana pergerakan di hari Jumat. Jadi harap berhati-hati dari Jumat ya. Karena menurut saya sih ini sangat krusial sekali. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa fundamental pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye.